pemirsa, jumpa lagi dengan kita berdua ini acara hubung-hubungnya ya guys. Nah, untuk topik kita pada siang hari ini kita akan mengangkat ya mengenai suatu tema yang terkait dengan isu adanya pembunuhan berencana yang dilakukan oleh oknum polisi seperti itu yang sempat viral beberapa akhir-akhir ini kan begitu. Nah, dalam membahasnya tapi juga tidak sendirian ya dari rekan saya yaitu Erika. Nah, menurut Erika, ini kan sebetulnya sudah viral di mana-mana. Kalau misalkan kita buka sosial media ini sudah terkenal si sosok jenderal ini dan juga dengan berbagai macam berita yang juga lagi hangat juga di saat-saat seperti ini. Nah, kemudian Erika sekarang, sebetulnya Erika, apakah terkait dengan yang namanya institusi kepolisian sendiri itu juga perlu nggak sih dengan hal seperti itu juga perlu nggak sih banyak sekali berbenah karena kan ini kan melibatkan ibaratnya sosok perwira yang bukan perwira biasa dan juga dapat dibilang ini pun bukan perwira yang baru jadi menjabat seperti itu. Silakan. Kalau kalau untuk berbenah sih rasanya balik lagi ke personal masing-masing sih, kalau aku bilang sih, seperti apapun sistem yang ada kalau kalau, eee, masih ada apa ya, superior gitu-gitu sih rasanya ya tetap gitu-gitu juga gitu. Cuma, terus terang untuk kasus ini karena aku di sini, eee, bisanya cuman buka, sosial media sama, internet doang ya. Jadi, tidak begitu banyak gitu loh yang aku baca. Maksudnya, kan kalau aku sih terus terang kepo untuk, alasan kenapa seperti itu gitu kan. Kalau yang di sosial media ini bermunculan banyak spekulasi-spekulasi yang sedikit bombastis lah personalnya gitu kan. Itu aku yang sempet, kok nggak di-clear aja, maksudnya, ya udah di-open aja, apa sih alasannya kan gitu. Kalau seandainya banyak yang ditutupi mungkin kejadiannya tidak seperti itu, dalam artian, yang diperlihatkan ke masyarakat mungkin mungkin aslinya tidak seperti itu gitu. Aku jadi jadi banyak yang mikir-mikir kayak gitu loh. Jadi karena ada satu yang bilang, "Oh ini, karena ada affair," oh yang satu lagi bilang, "Oh ini karena yang si istri lagi ada affair," kan gitu. Jadi aku ngerasa yang bener yang mana ya? Terus ada yang bilang kalau ini adalah, kasus, awalnya adalah kasus pelecehan seksual kayak gitu-gitu. Jadi Hmm. aku mikir, kok nggak clear ya? Maksudnya emang apa sih gitu loh? Jangan-jangan emang emang, itu cuman kayak pengalihan isu, kan kalau sekarang lagi banyak kayak gitu toh. Jadi isu yang Ya. aslinya lebih besar dari itu tapi dialihkan ke sesuatu yang tidak begitu bombastis kayak gitu. Jadi kan dapat dikatakan kan mestinya itu ada anu ya mengklirkan lebih cepat. Penda itu Hmm, istilahnya diberitahukan apa sih alasannya kan begitu. Nah, kalau iya. dibilang ya secara institusi juga masih juga memang perlu banyak sekali perbaikan ya Rika kan begitu. Nah, Mhm. tapi apakah benar gini ya Rika? Kan memang itu kalau kita lihat dalam sisi berita kan memang itu juga ada hubungannya dengan harta kepunyaan ya gitu. Jadi dikatakan loh, kalau maksudnya sih seorang katakanlah itu seorang abdi negara itu dia bisa memiliki kayak istilahnya ada yang diisukan bunker seperti itu, kemudian juga hal lain yang itu pun juga fantastis. Nah, di sini apa kemudian kalau menurut Erika, apakah yang namanya seorang baik itu abdi negara itu nggak boleh Erika memiliki barang-barang yang mungkin itu terkesan itu mewah ataupun itu di luar apa ya perkiraan orang-orang. Gimana Erika? Kalau kalau boleh apa enggak sih sah-sah aja, cuman kan isunya adalah orang jadi berpikir berapa sih gaji gaji
sang sang suami gitu kan. Iya, Beda iya. kalau seandainya dari awal suami adalah anak seorang konglomerat atau istri adalah anak konglomerat siapa, itu beda cerita loh. Karena begitu begitu itu adalah pure eh, abdi negara, orang jadi bertanya-tanya kan, gaji berapa kok bisa beli barang seperti itu gitu loh. Terus Hmm. terlah aku terus terang tidak begitu tahu untuk yang banker ya, karena di sini nggak ada. Ya, aku sempat baca-baca tapi nggak nemu sih, maksudnya nggak nemu yang berita itu. Hmm. Itu kalau aku bilang ya, ya rasanya sedikit sedikit tidak masuk akal ya gitu loh, Hmm. dengan rumah yang seperti itu. Terus kalau dari waktu mereka bikin rekonstruksi perkara itu kelihatan lemari yang isinya tas-tas mewah kan, kayak gitu-gitu, itu yang rasanya sedikit sedikit tidak masuk akal kalau aku bilang kayak gitu. Jadi anu ya, Rika, dapat dikatakan, oh istilahnya banyak yang di luar perkiraan kan begitu. Maksudnya dapat Hmm. dikatakan, oh harusnya sih kalau seorang abdi negara mungkin ya itu juga harus dari background keluarga yang cukup mampu lah secara finansial sehingga mereka bisa Hmm. membeli hal seperti itu kan. Karena juga kalau itu mungkin dari sisi gajinya pun juga nggak bisa ya untuk sampai seperti itu kan Erika kan begitu. Nah kemudian begini Erika, yang menarik begini, kalau emang itu benar Erika ya, istilahnya eh, ada dugaan ternyata itu berhubungan dengan kayak perjudian yang sempat marak kan begitu Erika. Nah apa kemudian sekarang begini, sebetulnya istilahnya apakah ini tuh karena kecilnya gaji sehingga apa ya mereka berani sampai berorganisasi dengan hal-hal yang berbau perjudian atau mungkin di sini kan juga ada faktor lain Erika sehingga mereka itu kok sampai melakukan hal seperti itu sebagai seorang abdi negara. Gimana Erika? Kalau kalau aku bilang sih, kalau hari gini ya itu em, terus terang masyarakat masyarakat kita itu perlu apa ya, pengakuan gitu loh dari orang lain. Jadi mereka itu kayak berlomba-lomba untuk memakai sesuatu yang branded atau mengekspos gaya hidup mereka, atau mungkin seandainya mereka itu untuk style kayak baju atau apa, kayak tas-tas, mobil kayak gitu-gitu, itu ada kayak apa ya? Ada kayak tuntutan untuk mengekspos itu supaya mendapat pengakuan dari masyarakat kayak gitu-gitu. Kalau aku sih sendiri personal terus terang, aku nggak peduli ya orang orang mau mikir apa, kalau aku seneng ya aku pakai kan gitu. Maksudnya nggak Hmm. perlu branded branded juga. Cuman dengan gaya hidup yang seperti itu yang di masyarakat kita itu lagi trending, terutama karena sosial media, itu jadi banyak orang-orang yang akhirnya ambil jalan pintas gitu loh. Karena terus terang kalau dengan gaji yang sebagai abdi negara itu terus terang rasanya kok nggak masuk akal ya bisa beli beli barang-barang branded, kecuali kalau itu barangnya KW, lain lain cerita kan. Kadang-kadang kalau di Indonesia banyak juga kan KW-KW, ya mungkin itu KW satunya atau KW dua kan, nggak, kalau di video atau di cuman di foto kan nggak kelihatan kayak gitu ya. Mungkin aja itu kalau kalau seandainya benar dia kerja maksudnya sebagai cuman abdi negara dan tidak melakukan hal-hal yang seperti dituduhkan kan, siapa tahu kalau barang-barang yang kelihatannya mewah itu cuman KW, ya mungkin juga. Makanya aku bilang balik lagi ke personalnya sih kok. Kalau aku bilang hari gini tuh banyak orang-orang yang merasa harus mengekspos diri mereka di internet untuk mendapat pengakuan dari masyarakat sekitar kayak gitu-gitu sih. Jadi anu ya, istilahnya dapat dikatakan ya memerlukan pengakuan itu memang sekarang lagi banyak. Ini juga ini pun juga bisa masuk ke Hmm. dalam sisi seorang abdi tadi itu kan Erika. Nah, lalu begini, apakah sebetulnya sekarang istilahnya kalau kita kembali kepada undang-undang sendiri ya yang mengatur mengenai institusi kepolisian sendiri secara khusus itu, apakah
menurut Erika ini perlu nggak sih kita berikan tambahan sanksi mungkin dalam hal ini ketika ada yang berhubungan terlibat ya Erika dengan hal yang bersifat berbau kayak kejudian, kemudian juga narkotik, mungkin nggak hanya sebatas dipecat aja, nggak juga sebatas di istilahnya apa namanya dihukum aja dengan sekian tahun, mungkin ada penambahan lagi sehingga itu kemudian membuat jerah Erika dari si pelakunya gimana? Kalau aku bilang untuk aturannya sih kayaknya udah ada kok. Kalau kalau yang seandainya terbukti ya untuk hal-hal seperti itu adalah dipecat dengan tidak hormat kan kayak gitu. Terus kalaupun seandainya itu adalah cuman sebagai kaki tangan gitu, biasanya mereka dimutasi kan gitu-gitu. Itu rasanya sudah ada, cuman eh balik lagi kalau ngelihat dari kasus ini kan mungkin kasusnya besar banget. Jadi nggak cuman dia aja, tapi banyak orang yang terlibat di dalamnya. Itu yang jadi isu untuk membuktikan kan gitu. Jadi karena aku baca sih ada yang menghalang-halangi kayak gitu-gitu, terus apa mencoba menghilangkan bukti kan kayak gitu-gitu itu banyak. Jadi aku mikir mungkin yang terlibat gak cuma dia dan staf atau ajudannya aja, tapi banyak dari bagian divisi lain yang ikut terlibat. Jadi akhirnya itu kayak kayak satu apa ya, kayak kayak organisasi di dalam organisasi, taruhlah kayak gitu gitu loh. Jadi aku mikir ya ya mungkin itu hal yang mungkin perlu kita kita pilah-pilah lah. Maksudnya nggak cuma langsung global. Oh oke ya mungkin dia gini, tapi kita harus cari satu-satu. Maksudnya siapa aja yang terlibat kan gitu. Kalaupun seandainya itu lebih dari 10 orang atau apa, itu mungkin harus yang maksudnya diusut sampai tuntas lah kayak gitu. Jadi biar biar jangan sampai ke depannya ada hal-hal seperti itu kayak kayak Hmm. gitu sih kalau aku Jadi bilang. anu ya Erika, istilahnya kalau dari sisi aturan sudah ada maksudnya terkait dengan sanksinya Mm-mm. kan begitu. Cuma istilahnya masih juga ini juga mesti harus ada kayak penyidikan lebih lanjut ya ini biar pihak-pihak yang terkait itu bisa semua juga bisa terekspos dengan jelas dan terkait dengan masyarakat pun juga bisa mendapatkan informasi yang clear kan kira-kira ini apa sih sebenarnya Mm-mm. motifnya kan begitu Erika. Nah, kalau kita kembali kepada case-nya Erika. Kan ini kan juga dapat dikatakan salah satu pembunuhan berencana yang eh, melibatkan sesama abdi negara kan begitu Erika. Nah, di sini kalau Erika selaku netizen 62 ini sekarang, Erika masih percaya nggak sih dengan yang namanya institusi kepolisian? Karena kan ini kan anu kan Erika, kan ibarat kalau dibilang kalau mereka aja bisa sampai saling anu ya, istilahnya Menutupi. seperti itu, kan itu bagaimana ketika kita selaku masyarakat ini itu sekarang terhadap institusi kepolisian itu, Kak? Gimana? Silakan. Kalau masalah percaya nggak percaya sih 50-50 ya kok. Maksudnya ya dibilang nggak percaya juga ya masih percaya kan, nggak semua semua Hmm. eh, polisi seperti itu gitu ya. Cuman dibilang percaya juga nggak bisa percaya 100% karena takutnya jangan-jangan kan pasti kita ada seperti itu gitu. Cuman kalau kalau untuk kepolisian kayaknya kita sudah dari beberapa episode yang lalu sempat kita apa ya, kita bahas yang apa, lapor polisi atau apa itu loh. Oh iya, nah, nah. Itu kan kita juga sempat bahas. Jadi kalau aku bilang ya, ya balik lagi ini kan salah satu apa ya, kayak kayak kasus yang lumayan besar gitu loh. Jadi kalau aku bilang ya itu tadi rasanya sudah sepatutnya kalau kalau kepolisian mulai mulai berbenah terutama untuk eh, perwira-perwiranya gitu, karena mungkin mereka sudah lama ya, jadi kayak ngerasa biasanya kalau senioritas itu kan gitu, kalau udah ngerasa udah lama terus mereka mulai melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya kan. Jadi anu ya, mungkin di sini eh, untuk penempatannya itu mungkin anu ya Rika, perlu ditinjau ulang ya. Jadi kalau jumlah masa Mm-mm. dia menempati itu juga alangkah baiknya juga mulai dipertimbangkan. Kalau mungkin ya, tahu lama dia di Mm-mm. sana menjabat juga, ya bisa jadi juga mengaruhi juga ya Rika. Kan begitu. Jadi ada Mm-mm. kebijakan khusus mungkin
ini juga nggak boleh terlalu lama kemudian langsung dimutasi kemana, ini biar apa selalu refresh untuk di setiap tempat Iya. yang kan begitu Erika. Nah, Mm-mm. mungkin gini, Erika selaku netizen takut nggak sih misalkan kalau Erika, kok uang ini kan ya istilahnya seorang katakanlah itu yang mengayomi masyarakat juga, yang melindungi kemudian berbuat seperti itu, kemudian apa kesan Erika terhadap kasus ini gitu Erika? Gimana? Eh, Kalau aku sih terus terang lebih lebih mawas diri dalam artian sebisa mungkin sih kita nggak bergesekan ya dengan kepolisian, maksudnya ya 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 sebagai sebagai apa warga negara yang baik ya ya lakukan hal-hal yang semestinya lah kayak gitu-gitu. Jadi ya Hmm. ya kalau aku bilang sih itu sih kok. Kalau kalau masalah takut nggak takut ya ya agak agak takut terus terang karena banyak banyak kalau kita nggak ada kalau hari ini rasanya kalau nggak ada kenalan ya ya lama-lama bisa nggak jelas gitu loh hidupnya ya kan. Oke. Nah, lagi nih Erika, kan ini kan berhubungan dengan namanya menghilangkan nyawa seorang. Kalau menurut Erika, andai kata terjadi pelecehan seksual ataupun asusila, sampai enggak sih, sampai hati enggak sih eh, menghilangkan nyawa? Atau mungkin menurut Erika, mestinya itu ada case lain, enggak hanya itu. Gimana Erika? Kalau aku bilang sih tergantung sih. Ada orang yang merasa kalau itu adalah alasannya ini benar ya yang masalah pelecehan seksual itu. Ada yang ngerasa kalau kalau istriku eh, apa ya Dilecehkan. dilecehin gitu itu itu marah terus emosi kayak gitu-gitu ada orang yang seperti itu sampai sampai ya udah nanti aku akan apa ya, membunuh gitu-gitu itu ada seperti itu. Cuman Hmm. eh rasanya kalau di Indonesia ini agak 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 jarang ya. Maksudnya kalau cuman cuman seperti itu rasanya ya ya paling paling apa ya berantem berantem pukul-pukulan biasa cowok kan kayak gitu. Cuman nggak sampai eh, dibunuh kan kayak gitu. Kalau aku bilang sih kayak kalau aku bilang sih ada isu lain lah aku. Nggak cuman Hmm. itu. Walaupun itu benar ya gitu loh. Hmm. Aku rasa ada sesuatu yang lebih besar yang masih ditutup-tutupin kayak gitu. Ya, biasanya dugaannya masih ada hal-hal lain ya yang di luar itu yang memang Mm-mm. sempat terekspos dan begitu Erika. Mm-mm. Lalu begini, kan ini misalkan nanti si siapa sosok si jenderal ini pun nanti kan kemudian ditahan dan segala macam, kemudian toh juga someday pun dia juga bakal anu kan misalkan kembali kepada masyarakat kan begitu. Kamu Erika, apakah istilahnya sanksi hukumnya misalkan itu nanti dia sekian tahun terus bebas, kan juga kalau di negara kita pun juga untuk hukuman mati itu pun juga masih pro kontra kan sampai sekarang. Jadi kalau bilang Mm-mm. iya, estimasinya mungkin dia hanya dapat sekitar berapa tahun lah untuk harga seorang nyawa. Nah, sekarang apakah menurut Erika itu ketika dia kembali kepada masyarakat itu cukup adil gak sih hukum di negara kita Erika? Gimana? Kalau dilihat dari adil nggak adilnya kan pasti ada pertimbangan lah. Cuman kalau kalau dilihat dari sisi keluarga korban pasti keluarga korban bilang tidak adil kan gitu. Mestinya Ya. nyawa dibalas nyawa kan gitu. Hmm. Cuman mungkin waktu waktu persidangan ada pertimbangan lain itu juga juga kita belum tahu ya karena masih belum belum ke arah sana. Cuman ya ya itu tadi sih kalau aku bilang sih ya rasanya patut patut dilakukan investigasi lebih lanjut lah. Rasanya nggak sesimpel itu sih Hmm. untuk menghilangkan nyawa seorang Iya. stafnya ya kalau aku bilang kayak gitu. Jadi anu ya, apa kalau dibilang ya pasti ada rasa tidak adil juga bagi si keluarganya kan begitu. Hmm. Nah, kamu jadi kalau ya, kalau misalkan kita sampai dengan di sini kan berarti misalnya kamu Erika apakah Erika juga setuju misalkan kalau itu misalkan dia berani menghilangkan nyawa, ya hukumnya juga jangan hukuman penjara aja dong.
Kalau bisa sih hukuman apa? Ya sama, hukuman mungkin hukuman mati atau gimana ya? Kalau kalau aku sih terus terang aku ini sedikit, kalau orang bilang apa ya, sedikit ekstrim kalau masalah hukuman. Karena buat aku ngerasa, eee, hukuman itu harus diberikan seberat-beratnya, dalam artian kalau kalau seandainya, hukuman itu cuman cuman sekian tahun atau tidak terlalu berat, itu kalau aku bilang sih ini nggak ngomong-ngomong untuk pembunuhan ya, untuk kasus-kasus lain pun, itu rasanya untuk orang itu mengulangin kejahatan yang dia lakukan, itu kemungkinannya jadi lebih besar gitu. Kalau aku sih lebih setuju kalau hukuman itu seberat-beratnya. Maksudnya kan kalau kadang-kadang hitung-hitungannya negara kita ini agak aneh gitu loh, kayak taruhlah apa, kayak koruptor gitu kan, dia korupsi berapa, 50 M gitu kan, terus, penjaranya cuman berapa, setahun. Ya kita bisa ngitung tuh, dari 50 M itu kalau kita kerja dapat setahun 50 M, kan nggak dapet. Jadi kalau kalau jadi orang mikir kan, ya udah kita korupsi aja toh cuman dapat penjara setahun nggak apa-apa, habis gitu keluar gitu, toh kita dapat duitnya 50 M. Kan jadi orangnya mikir kayak gitu loh. Jadi kalau aku bilang sih, untuk hukuman di Indonesia mungkin perlu diperberat lagi, taruhlah cuman korupsi 1 juta gitu kan, penjaranya 10 tahun gitu kan, biar orang ngerasa, aduh kok nggak worth it ya, cuman 1 juta aku dihukum 10 tahun, kan jadi harusnya seperti itu gitu loh logikanya. Cuman cuman nggak tahu kenapa di Indonesia ini kalau untuk, hukuman itu rasanya kok nggak seberat yang seharusnya kayak gitu. Jadi ya kayak ya mestinya juga ada kayak semacam perbaikan juga, maksudnya memberikan punishment Oh. yang sangat berat lah buat mereka-mereka yang melakukan Mhm. kejahatan kan begitu. Nah, kemudian konklusinya nih ya Rika, buat para netizen apa buat tema kita pada siang hari ini, silakan. Konklusinya sih kalau menurut aku personal sih rasanya ini ada something yang lebih besar dari yang sudah diekspos ke media. Jadi ya, mungkin untuk netizen, sebelum kita judging untuk case ini kayaknya kita harus menunggu lebih lanjut episode berikutnya. Kalau saya pribadi saya tambahkan ya, kepada netizen. Untuk case ini juga memang juga sebagai juga dengan berdasarkan disikapi dengan bijaksana aja, karena memang apa ya namanya case ini kan sudah berjalan itu lumayan lama, jadi juga istilahnya apapun yang nanti hasil akhirnya pun juga harus disikapi dengan pertama itu kita menyerahkan semua lah kepada sistem hukum yang berlaku, itu yang pertama. Kedua juga ya kalau saran saya juga memang buat para netizen juga tidak perlu ragu dengan institusi kepolisian, karena ya tidak semua sih polisi itu akan melakukan hal yang seperti itu dan memiliki tabiat seperti itu juga tidak, karena ya itu hanya beberapa oknum aja yang melakukan hal seperti itu. Oke, bagi yang sudah nonton ya, jangan lupa kemudian like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di edisi-edisi berikutnya. Bye-bye.